Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Selamat memasuki pekan baru pada Minggu Prapaskah kelima, hari Senin tanggal 18 Maret 2024. Sarmagus CSR mengajak saudari-saudara sekalian merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11. Kita dengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bait Zaitun, ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di Bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Lalu ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berzina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Guru, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berzina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian dengan batu. Bagaimana pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal ini untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Namun, Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, dia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah dia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu dia membungkuk lagi dan menulis di tanah. Namun setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Ibu, di manakah mereka? Tak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Ada fenomena pada zaman media sosial begitu populer saat ini, merambah ke ruang-ruang privat. Semua orang bisa berpartisipasi tanpa harus berjumpa. Banyak orang mengupload macam-macam berita, macam-macam kisah, macam-macam peristiwa, macam-macam hal, entah itu positif atau tidak positif, entah itu baik atau tidak baik, entah itu kabar gembira maupun kabar yang tidak menggembirakan. Tetapi yang menarik, saudara-saudari, ada fenomena. Ketika ada hal-hal baik yang di-upload, di-sharingkan di grup, tidak cukup banyak orang menanggapi. Tetapi ketika ada hal-hal yang bersifat negatif, yang bersifat katakanlah gosip, yang bersifat kasus, apalagi skandal, betapa orang seperti berlomba-lomba untuk memberikan komentar. Entah baik, entah buruk, entah menghakimi, entah mengambil jalan tengah, seperti sebagai orang yang bijaksana. Itu adalah fenomena di mana sekarang ini dunia maya memang merebak sampai ke pelosok-pelosok, sampai ke ruang-ruang privat. Orang berlomba-lomba untuk memberikan komentar. Kalau itu sebuah kesalahan, kalau itu sebuah gosip, kalau itu sebuah skandal, betapa orang dengan cepat, dengan mudah, dengan
tanggap memberikan opininya, memberikan pendapatnya. Ada yang menghakimi, ada yang katakanlah memanas-manasi, menambah-nambahkan, dan menyampaikan pendapatnya dan dengan macam-macam analisa-analisa yang kadang justru jauh dari kenyataan. Ada yang mengadili, ada yang menghakimi dan sebagainya. Itu fenomena. Itu gejala sosial yang terjadi. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Dalam Injil hari ini ditampilkan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka ini adalah tokoh agama yang merasa dirinya paling taat dan saleh di hadapan Tuhan. Dan karena itu membawa sebuah kasus ke hadapan Yesus dan meminta pendapatnya. Mereka bawa seorang perempuan, seorang ibu yang kata mereka kedapatan berbuat zina, dan menurut hukum Musa, perempuan demikian harus dilempari dengan batu. Itu adalah hukum rajam. Yesus tidak menanggapi mereka. Yesus menulis di tanah. Tapi kemudian mereka ngotot untuk mendengarkan apa tanggapan dia. Dan Yesus menyampaikan satu kalimat yang menohok hati mereka. Barang siapa di antara kalian tidak berbuat dosa, silahkan melemparkan batu pertama. Dan kalimat itu, saudara-saudari, menyelamatkan nyawa perempuan itu. Karena kemudian kitab suci mengatakan, perikop tadi mengatakan bahwa pergilah mereka satu persatu mulai dari yang tertua. Ini juga menarik, mulai dari yang tertua. Barangkali di balik kalimat atau ayat ini ada satu pesan untuk kita bahwa mereka yang paling tua, yang hidupnya lebih lama, itu yang juga paling banyak bikin dosa. Dengan kalimat yang menohok dari Yesus itu menjadi sebuah, katakanlah, pukulan serangan balik kepada mereka yang tidak bisa mereka hindari. Karena itu lebih baik pergi daripada kehilangan muka. Saudari-saudara umat beriman terkasih, orang Farisi ahli Taurat menghakimi perempuan itu. Dan lebih lagi mereka membawa kepada Yesus untuk bertanya, dan itu berarti untuk semakin mempermalukan, semakin merendahkan martabatnya. Dan kita tahu Yesus adalah seorang pembela mereka yang diperlakukan sering dengan tidak benar, dengan tidak adil, dengan tanpa hati. Karena itu dia berkata, kalau di antara kalian ada yang tidak berdosa, silahkan melemparkan batu pertama, dan tidak ada satupun yang berani. Karena kalimat itu menohok. Kalimat itu mengajak mereka untuk periksa diri. Untuk introspeksi, siapa kamu? Apakah kamu orang yang tidak berdosa? Apakah kamu orang yang tanpa salah? Apakah kamu orang saleh tanpa noda dan sebagainya? Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Kita diajak untuk mengembangkan sebetulnya semangat untuk tidak menjadi hakim bagi sesama. Orang sudah jatuh, diinjak pula. Sudah jatuh tertimpa tangga. Orang yang jatuh tidak butuh diinjak. Dia hanya butuh untuk dimengerti dan dibantu untuk bangkit. Dan tidak diperlakukan semakin tidak adil. Ingat hukum cinta kasih saudara-saudari bagian yang kedua. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bukan hakimilah sesama manusia. Saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, apakah kita ini adalah Tuhan atas sesama kita sehingga kita merasa berhak untuk menghakimi, merasa berhak untuk memvonis? Apakah kita berhak untuk mencaci maki sesama yang jatuh dan melakukan kesalahan dalam pengalaman hidupnya? Apakah kita sendiri tidak pernah jatuh dalam kesalahan?
Adilkah kita menghakimi, mencaci, membenci, membuli, dan sebagainya tanpa mengetahui penyebabnya, tanpa mengetahui peristiwa yang sebenarnya? Hari ini, saudara-saudari, Yesus mengajarkan kita untuk stop menghakimi sesama. Dan benar, saudara-saudari, seharusnya itu yang terjadi. Karena itu benar apa yang dikatakan oleh sebuah kata bijak. Manusia sering menjadi hakim bagi sesamanya, tetapi menjadi pengacara untuk dirinya sendiri. Menjadi hakim karena pintar untuk menghakimi, menilai, menghukum, dan sebagainya. Tetapi kalau dirinya sendiri bersalah, dia berusaha membela diri mati-matian. Dia menjadi pengacara bagi dirinya sendiri. Yesus mengajarkan kita untuk tidak mudah terbawa arus, mengadili sesama tanpa menyelidiki kebenaran. Yesus tidak membenarkan perbuatan yang dilakukan perempuan berdosa itu. Tentu tidak. Tapi dia juga tidak membenarkan tindakan menghakimi dengan tidak adil terhadap perempuan itu. Jika berzina pasti ada pasangan berzinanya. Di situ saja sudah tidak adil. Yang mereka seret ke hadapan Yesus hanya perempuan. Memang perempuan berzinah dengan dirinya sendiri dalam kasus ini? Tentu tidak. Tapi itulah saudara-saudari. Mereka menghakimi dengan tidak adil. Padahal mereka mengatakan dia tertangkap basah, kedapatan berzina. Tapi rekan berzinanya tidak muncul. Pihak lelaki tidak muncul, tidak dibawa. Sudah kelihatan betapa tidak adilnya di situ. Inilah yang diingatkan oleh Yesus kepada kita semua saudara-saudari supaya jangan menjadi orang-orang bersumbu pendek, gampang terbakar, mudah menghakimi, gampang untuk menghukum. Ingatlah diri kita sendiri juga dengan berbagai macam kelemahan. Adalah lebih baik kita bahu-membahu, saling membantu untuk hidup lebih baik. Dan bukan kemudian membangun semangat untuk menjadi hakim bagi kesalahan orang lain, tetapi menjadi pengacara bagi kesalahan sendiri. Paus Fransiskus suatu ketika dimintai tanggapannya tentang kasus LGBT. Apa pendapat Paus tentang itu? Paus menjawab dengan sebuah kalimat retoris. Apa hakku untuk mengadili mereka? Kata-kata Paus ini sangat terinspirasi menurut saya dari apa yang dilakukan Yesus dalam perikop Injil hari ini. Tidak adil menghakimi sesama tanpa tahu situasi yang sebenarnya, tanpa tahu prosesnya, tanpa tahu penyebabnya. Sungguh tidak adil. Tentu saja bukan berarti Paus menyetujui LGBT. Tidak. Tapi menghakimi dan memperlakukan mereka secara diskriminatif. Itulah yang harus dihindari. Saudara-saudara, mari kita membangun semangat kemurahan hati dan bukan semangat kemarahan. Mari kita membantu sesama bahu-membahu berjalan bersama untuk menjadi lebih baik. Dan menghindari semangat untuk suka menghukum kesalahan orang lain. Bukankah kita sendiri juga tidak suka dihukum apabila kita bersalah? Semoga firman Tuhan hari ini saudara-saudara menginspirasi kita untuk membangun introspeksi diri, membangun semangat pertobatan untuk memandang sesama sebagai citra Allah. Ada yang bersalah? Pasti. Karena kita pun bersalah. Ada yang bisa jatuh dalam dosa? Pasti. Ada yang bisa kilaf? Siapapun bisa. Tapi itu bukan alasan bagi kita untuk dengan mudah menghakimi dan menghukum. Sebab ukuran yang kita pakai akan diukurkan kepada kita. Stop menjadi hakim
Stop menjadi pengacara bagi diri sendiri. Tuhan memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini yang sungguh mengajak kami untuk membangun kesadaran baru tentang siapa kami di hadapan-Mu. Kami semua hanyalah manusia-manusia berdosa yang berjalan menuju Engkau. Bantulah kami semua untuk membuka mata hati untuk melihat persoalan-persoalan dengan hati yang murni dan jujur dan mau berlaku adil bagi sesama. Semoga dengan demikian kami boleh berjalan bersama, saling membantu dengan hati yang penuh kerahiman, sebagaimana Engkau sendiri yang tidak senang menghukum, tapi senang untuk mengampuni dan memulihkan. Terpujilah Engkau Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.